pemuda kepala itu. Betul, Guru. Pemuda yang luar biasa, tampan dan sakti. Sudah kuduga. Nagasaka tidak akan dapat melawannya. Siapakah dia, Guru? Sembara. Boleh aku menghadapinya, Guru? Kau tidak akan kuat. Dia bukan tandinganmu.
Lihatlah, luka guru ini diakibatkan oleh kesaktian pemuda itu. Mana bisa kau menandinginya? Kalah atau menang sebaiknya dicoba dulu. Aku berani menghadapi pemuda itu karena aku punya andalan. Apa andalanmu? Triratna Puspasandi. Kau memang muridku yang paling cerdas, Telasi. Aku yakin kau akan menang menghadapi Sembara. Dengarkan, saya tidak main-main. Apa sulitnya mengatakan itu pada Lindu Aji jika dia menanyakannya? Tidak. Lindu Aji seorang kanjeng yang bersih. Sedangkan Nona Kori, Andika tahu sendiri. Dia itu siapa? Penghibur para lelaki hidung belang. Diam! Jangan sampai kau katakan itu pada Lindu Aji. Kenapa? Pokoknya jangan sampai kau katakan. Siapakah Kidemang ini sebenarnya? Kidemang di pihak lawan atau di pihak kawan? Dengar, Tim. Kau pernah tidur denganku. Apa rahasia ini ingin aku sampaikan pada suamimu? Jawab! Kau ingin aku mengatakan segala macam yang tidak-tidak. Bisa saja aku mengatakan kau bekas pelacur. Fitnah! Kapan aku jadi pelacur? Jangan tanyakan kapan dan di mana. Aku bisa buat kau menderita jika kau macam-macam. Jangan panggil dia Kori, tapi Lisa. Mengerti kau, Tin? Ingat, Lisa. Sekali lagi ku dengar kau panggil dia Kori. Nyawa taruhannya. Siapa yang berani membocorkan rahasiaku, maka dia akan menerima peluru panas ini di kepalanya. Kamulah satu-satunya penghuni rumah ini yang mengetahui rahasiaku. Maka kau harus mati. Ini peringatanku. Ini peringatan awal dan terakhir. Jika kau berani membongkar rahasia kami. Kenapa istrimu, Kiku? Aku tidak tahu, Kanjeng. Barangkali ada apa-apa. Halo Tuan Lindu Aji, apa kabar? Kabar baik, Lisa. Bagaimana? Kamu sehat-sehat saja? Tentu, ini semua akan berkat Tuan. Loh, kenapa saya? Tanpa pertolongan Tuan, mana mungkin saya bisa sehat bugar seperti sekarang, iya kan? Dengarkan. Dengarkan. Sepertinya ada suara orang menangis. Benar, seperti suara istri Kikuwu. Betul. Kenapa Tuan? Bertengkar dengan suaminya? Tidak. Saat kami datang, dia sudah menangis. Mari kita lihat. Jangan. Tidak baik ikut campur urusan suami istri. Lebih baik Nona Lisa ajak Kanjeng Lindu Aji ke tempat yang nyaman. Dan membuat orang santai. Betul, di sini ada tempat yang cukup bagus untuk santai dan menenteramkan hati. Tuan Lindu Aji pernah ke situ? Di mana? Orang-orang penduduk di sini menamakannya Rengganis. Sebuah sungai dengan air terjunnya yang memiliki pemandangan indah. Pohonnya berdaun rindang, hawanya sejuk, dan ada peranginannya. Tempat orang santai sambil menikmati pemandangan yang asri, indah, dan menawan. Pendek kata, tempat itu memang tepat untuk beristirahat. Tuan Lindu Aji, Ya, jauh ke rumah Tuan? jauh sekali. Kenapa? Kasihan yang ditinggalkan. Aku masih sendiri. Betul, Tuan masih sendiri? Kenapa? Bukankah banyak gadis cantik yang suka kepada Tuan? Kenapa, Tuan? Tidak laku. Mustahil. Pitaloka, Ya, Tuan. Tuan pernah jatuh cinta, kan? Dan Tuan juga pernah kecewa karena cinta. Pandanglah mataku, Tuan. Akulah kekasih Tuan. Siapa namanya? Pitaloka. Ya, akulah Pitaloka. Akulah Pitaloka yang Tuan cintai. Akulah belahan hati Tuan, dan Tuan belahan hatiku. Aku bukan orang lain, melainkan Pitaloka yang Tuan cintai.
Pitaloka. Pitaloka. Kakak, Pitaloka, kakak. Aku sangat rindu kakak. aku juga. Berhasil. Sekarang Lindu Aji sudah berada di dalam genggamanku. Apa tugas kakak selama ini? Menjadi penghubung para raja, tumenggung, bupati, dan perkumpulan laskar rakyat yang bertebaran di seluruh tanah Jawa dan Tatar Pasundan. Berat juga. Kakak melakukan semua itu sendiri. Iya, sendiri. Tidak punya anak buah sama sekali. Ya, sebetulnya banyak. Tapi satu sama lain, mereka tidak saling mengenal. Mereka itu para trik sandi yang bekerja untuk Mataram. Lalu cara menghubungi mereka bagaimana? Ada sandinya. Umpamanya? Kakak, ada apa? Trik sandi. Mana? Tidak ada, kakak. Siapa kamu? Mencari kayu, Tuan. Kali ini, siapapun kamu, aku tidak peduli. Tapi lain kali, jika aku temukan kau mengintip lagi, aku tidak akan memberi ampun. Siapa yang satu lagi itu? Sama, Tuan. Dia kawanku. Tolong dia, dan cepat pergi dari sini. Siapakah orang-orang itu, kakak? Dia Katolik sandi? Bukan, mereka bilang mencari kayu. Ya sudahlah. Sepertinya mereka memang pencari kayu. Kita pulang saja yuk. Siapa tahu Kiku sedang mencari kita. Ku siapa? Ku siapa? Ya Ku Darta. Ku Darta. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Tuan? Tidak apa-apa. Siapa? Aku. Boleh masuk? Masuk, pintunya tidak dikunci. Pitaloka, Kita keluar jalan-jalan, kakak. Di terang bulan sangat bagus buat dua remaja saling jatuh cinta seperti kita. Sinar bulan sangat indah. Seperti indahnya asmara kita. Nona Lisa, hari sudah malam. Tidak baik mengajak bicara terus kanjeng kita. Beliau harus istirahat. Aneh. Aku melihat Nona Lisa dalam wujud Pitaloka. Apakah aku terkena aji gendam asmara, kemat aji jaran goyang, atau mahaba? Oh, yang jelas pikiranku sudah tidak beres. Aku harus waspada. Aku harus melawannya. Tomahawk. Kisoro. Rumahku. Kayomu. Tomahawk. Kisoro. Rumahku. Kayomu. Terus, Guru. Terus. Kita cari rumah Ki Haji. Sembara dan Basir pasti ada di sana.
Sekarang kita harus menyebar. Kita harus mencari tanaman, akar-akaran, biji-bijian, dan umbi-umbian yang mengandung obat sesuai dengan perintah Kiai Jabat. Kalau ada bahaya bagaimana? Teriak saja keras-keras, Sir. Kita semua pasti dengar. Kalau tidak berteriak, apa susahnya berteriak? Anak kecil saja bisa berteriak. Maksudku kalau dibokong orang. Jus, leherku ditotok. Mana sempat aku berteriak. Soalnya langsung semaput. Ya, kalau begitu jangan jauh-jauh. Baik, Nek. Airnya kurang, Kiai. Tambah lagi yang banyak. 2 gayu. Apa tidak kenceran, Kiai? Memang harus begitu. Harus encer. Minumlah obat ini dulu, Kiai. Insya Allah, rasa sakitnya akan berkurang. Minum sedikit demi sedikit. Jangan ada yang tertinggal. Berhasil. Betul, ini tanaman yang Kakang maksudkan. Ya, betul. Sembara. Basir? Ya, Kiai. Hah? Kadal? Untuk apa kadal, Sir? Loh, Kiai kok semilik kete? Kan Kiai yang minta. Sir, tugasmu mencari kadal. Masya Allah. Makanya kalau punya telinga dipakai, aku bilang kedelai, bukan kadal. Sudah masuk maghrib, Kiai. Iya, Kiai mau ikut sholat berjamaah di masjid? iya. Kiai, kami tinggal dulu. Kiai bisa bertayamum sendiri. Mari. Semuanya berkumpul. Kita bisa melenyapkan mereka satu persatu. Bukankah dengan berkumpul, mereka semakin kuat, Guru? Benar. Lalu bagaimana cara membunuh mereka? Pisahkan satu persatu dari kelompoknya. Saat terpecah itulah, kita habisi mereka. Kalian tahu, siapa yang paling lemah di antara mereka? Kiai Basari, Guru. Benar, dia dulu yang kita serang. Tapi Kiai Basari dikelilingi para sahabat yang sakti, Guru. Jangan terang-terangan, tapi cari titik lemahnya. Paling mudah mencari titik lemahnya pada saat dia sedang tidur. Serang lawanmu di saat itu. Oh, Kalalodra. Bangkit, bangkit. Masuklah dalam alam maya sebenar. Kalalodra.
Masuk dalam alam sepena. Bunuh Kiai Basari. Aku merasakan firasat akan ada serangan malam ini Kisanak. Iya, karena itu kami berdua mengadakan penjagaan. Siapa yang menjaga Kiai Basari? Basir. Orang seperti dia dipercaya menjaga Kiai Basari. Apa tidak salah? Kenapa bukan Nyai Bidara, Ki Jabat, atau Ki Ageng Jomantoro saja? Tidak usah. Biar beliau-beliau bisa istirahat. Kita saja mudah-mudah menjaga. Bagaimana kalau aku ikut menjaga Kiai Basari di dalam bersama Basir Sembara? Silakan. Tapi menurutku, lebih baik kita perkuat penjagaan di luar, di belakang, dan di kedua sisi rumah ini. Betul juga. Kita jaga segala kemungkinan yang bakal terjadi. Baiklah. Aku dengan cucuku menjaga di belakang. Panglima Kumbang menjaga di samping rumah bagian kiri. Sedangkan Datuk Jampak menjaga di sebelah kanan. Bagaimana? Setuju? Setuju. Siapa kau? Tutup mulut. Kau harus ikut aku. Jangan beri ampun. Tarik dia, Londra. Bawa dia ke gua Kiskendar. Tarik cepat. Apa betul akan ada serangan di sana? Datuk percaya dengan berita dari Panglima Kumbang dan Santalima. Biasanya omongan Panglima Kumbang bisa dipercaya. Apalagi ditambah diperkuat oleh Santalima. Sebaiknya waspada sajalah, Datuk. Basir, kamu ini jaga apa numpang ngorok? Kurang ajar. Aku tahu siapa kalian. Kalodra. Kalodra? Apa ada hubungannya dengan Aji Jaya Supena? Jangan-jangan ada serangan batin pada Kiai Basari.
Berat, Kiai. Kalau begini terus kapan selesainya? Haji Sob menjaga. Iya. Barat, ke barat. Karena Lodra kalah. Kita berhasil, Nyai. Iya. Perbuatan siapa ini? Siapa lagi kalau bukan Malampir? Terima kasih atas bantuan, Nyai. Bantuan apa, Kiai? Dari tadi aku hanya duduk mengantuk saja di sini. Kalau tidak mengantuk, mana bisa Nyai memberi bantuan? Oh. Nyai, Ada apa, Kiai? Kiai mau minum? duduklah. Aku ingin bicara. Sudah larut malam, Kiai. Kiai harus istirahat. Lagi pula saya belum sholat tahajud. Tidurlah. Baiklah, silakan. Nyai, boleh aku bertanya Soal apa, Kiai? mengenai diri Nyai? Katakan, apa yang ingin Kiai ketahui tentang saya? Sri Asih, Siapa Kiai sebenarnya? katakan dulu, apakah benar Nyai Sri Asih? Bukan, saya Bidara. Tapi aku melihat Sri Asih di wajah Nyai. Bukan, saya Bidara. Benarkah dia Sri Asih? Benarkah aku telah menemukan Sri Asih di masa tuaku ini? Siapakah Kiai Basari sebenarnya? Mengapa dia mengenal Sri Asih? Mungkinkah dia Raden Bambang Aradea? Kalau aku bayangkan lebih muda 40 tahun yang lalu, wajah Kiai Basari mirip Raden Bambang Aradea. Betulkah dia Raden Bambang Aradea? Tapi dia juga mirip dengan Raden Mas Agung Pranoto. Siapakah Kiai Basari sebenarnya? Masya Allah, aku tak punya muka jika benar Raden Bambang Aradea. Nek, belum tidur? Sudah. Ayo tidur lagi, Nek. Jangan melamun begitu. Farida, kalau kau sudah bangun tengah malam, usahakanlah jangan kau tidur lagi. Pergilah ke belakang, ambil air wudhu dan sholatlah. Karena sholat yang kau lakukan tengah malam itu akan besar manfaatnya bagi kehidupanmu kelak. Batinmu akan kuat. Sholatlah. Luar biasa, hebat sekali. Mereka benar-benar para tokoh besar yang sakti mandraguna. Kalau Ludra kalah, bahkan Nagasaka tidak berdaya. Mungkin waktu masih muda, mereka para pendekar yang tekun bertapa, sehingga menguasai bermacam-macam ilmu kesaktian yang tinggi. Diam! Kalian bukannya mencari upaya agar bisa mengalahkan mereka, malah memuji-muji kehebatan musuh. Kok bangun? Kan masih tengah malam. Subuh masih lama, Farida. Habis sholat tahajud, Kakang. Oh, Yang lainnya mana? berjaga di sekitar rumah. Rindi Antika? Berjaga di samping rumah. Aku menemani Rindi Antika ya. Di sini saja, Farida. Temani Kakang. Biar Kakang tidak sendiri.
cara menghancurkan musuh-musuhku. Melalui jalan mana lagi, Guru? Apakah masih tetap melalui Kiai Basari? Ya, dialah pintu yang paling lemah saat ini. Tapi ternyata dia tidak selemah yang kita duga, Guru. Kita gagal untuk membunuhnya. Goblok! Itu karena si bidara keparat itu. Coba perlihatkan kepada kami, siapa Kiai Basari itu, Guru? Mas Subenggala, tunjukkan padaku Kiai Basari. Betapa bahagianya jika aku diperkenankan bisa bertemu dan hidup bersama Sri Asih. Sri Asih? Oh, jadi dia punya pengalaman yang indah bersama Sri Asih. Aku bisa menghancurkan persatuan Kiai Jabat bersama konco-konconya melalui Sri Asih. Pasu Sakti itu, tunjukkan padaku siapa Sri Asih sebenarnya. Rupanya engkau bidara. Sri Asih. Bidara. Sri Asih. Kiai Basari. Wulan, kau harus bisa mendekati Kiai Basari. Bagaimana mungkin, Guru? Kiai Basari berada di tengah orang-orang sakti. Begitu muncul, pasti aku ditangkapnya. Bisa, asal kau tidak gegabah. Ikuti saja perintahku.